Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK Kopi yang budiman, salam sejahtera, salam sehat penuh keberkahan untuk kita semua. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat penuh kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang selalu pandai bersyukur akan nikmatnya. Amin. Sahabat sekalian, kali ini kita bertemu kembali dalam visual suara dengan tutur kisah Nabi Nuh yang diambil dari Gramedia Blog pada kisah 25 Nabi dan Rasul. Namun sebelum berlanjut, sudilah kiranya sahabat sekalian menandai diri dengan klik tombol subscribe bagi yang belum, serta tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan video-video terupdate dari kami. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini episode kisah 25 Nabi dan Rasul tiba di kisah mukjizat dan kisah Nabi Nuh. Selamat mendengarkan. Mukjizat dan kisah Nabi Nuh. Setiap kisah Nabi yang diajarkan saat menempuh pendidikan atau pada saat diceritakan oleh orang tua pasti akan selalu terdengar menyenangkan. Kisah Nabi dan Rasul yang sering diceritakan ketika masih sekolah biasanya terdiri dari 25 Nabi dan Rasul. Selain menyenangkan, kisah para Nabi dan Rasul selalu memiliki nilai-nilai yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa menambah pahala untuk diri kita sendiri. Hampir semua orang pasti sudah mengetahui kisah Nabi yang terselamatkan dari banjir bandang yang cukup besar dengan membuat perahu. Bukan hanya dirinya saja yang terselamatkan, tetapi para umatnya dan hewan-hewan juga diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Namun bagi mereka yang tidak mengikuti perintah dari Nabi Nuh alaihissalam akan tenggelam bersama banjir bandang yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dari Nabi Nuh alaihissalam juga tak mempercayai akan datangnya musibah banjir, hingga akhirnya dirinya pun tenggelam bersama banjir bandang itu. Nabi Nuh alaihissalam sangat dikenal dengan kesabarannya walaupun sudah dibenci oleh banyak orang. Keteguhan, ketabahan dan kesabaran hati dari Nabi Nuh alaihissalam sudah sangat teruji karena beliau sudah berdakwah selama 950 tahun untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Berkat kesabaran dan keteguhan hatinya dalam mengenal Allah, walaupun sudah tertimpa berbagai macam musibah, Nabi Nuh alaihissalam memperoleh gelar Ulul Azmi. Gelar Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Kisah Nabi Nuh alaihissalam sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kisah Nabi Nuh alaihissalam saat berdakwah
Diutusnya Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah pada saat terjadi kekosongan di antara dua rasul atau fatrah yang jika dibiarkan begitu saja, ajaran-ajaran agama yang sudah dibawa Nabi sebelumnya akan dilupakan oleh para manusia. Apabila ajaran agama itu sudah ditinggalkan, maka para manusia kembali melakukan berbagai macam dosa, seperti melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, dan meninggalkan amalan kebaikan. Pada masa fatrah, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ajaran agama Islam. Pada saat itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak menyembah Allah, melainkan yang disembah adalah patung berhala yang dibuat oleh tangan para manusia atau para kaum Nabi Nuh alaihissalam. Patung-patung yang telah dibuat dan disembah itu dipercaya oleh mereka akan memberikan banyak sekali kebaikan dan manfaat, dan mereka juga percaya bahwa patung berhala dapat menolak segala macam hal-hal buruk di kemudian hari. Berdasarkan kepercayaan kaum Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu, patung berhala yang telah dibuat dan nama patung-patung itu berasal dari nama para ulama yang hidup di masa sebelumnya. Mereka membuat dan memberikan nama berdasarkan nama ulama yang terdahulu dengan alasan untuk mengenang jasa para ulama tersebut dan semangat ibadah umat terdahulu. Nama patung berhala yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam yang belum mengenal Allah, seperti Wad dan Suda, Yatuk dan Nasr. Pada masa-masa kondisi suatu kaum yang sedang mempercayai patung berhala itu, Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk meyakinkan para kaum itu agar mengikuti ajaran Allah dan tidak menyembah patung berhala. Nabi Nuh alaihissalam memiliki kemampuan yang cukup luar biasa ketika berargumentasi dengan orang lain. Hal ini dikarenakan Nabi Nuh alaihissalam memiliki akal yang cerdas dan kemampuan bicara yang santun, baik dan sabar dalam beradu argumentasi. Nabi Nuh alaihissalam yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berusaha meyakinkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala dan mengajak kaumnya untuk kembali pada ajaran Allah. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah menyerah untuk menyadarkan kaumnya dan selalu mencari berbagai macam cara seperti melakukan dakwah. Namun kaumnya yang tidak taat itu menolak ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini terkandung di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 59 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam berupa ajakan kaumnya untuk melihat dan merasakan segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, mulai dari matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tak hanya itu, tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan air yang mengalir yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh manusia termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan siang dan malam serta hal-hal yang ada di muka bumi adalah bukti nyata Allah itu benar-benar ada dan Tuhan yang harus disembah, bukan patung berhala yang disembah.
bukan hanya memberikan bukti akan tanda kebesaran Allah, Nabi Nuh alaihissalam juga memberikan dakwah bahwa setiap amalan perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan ada ganjaran dari Allah. Apabila amalan perbuatan yang dilakukan berupa kebaikan dan mentaati perintah Allah, maka manusia akan mendapatkan surga. Sementara itu, jika amalan perbuatan yang dilakukan berupa keburukan atau tidak menjalani perintah Allah, maka ganjarannya adalah neraka. Kesabaran dan ketabahan dan keteguhan hati Nabi Nuh alaihissalam dalam menyebarkan agama Allah melalui dakwah selalu ditolak oleh sebagian besar dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun banyak yang menolak ajaran Allah, tetapi masih saja ada manusia yang mau menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengikuti ajaran Allah. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam selalu melakukan dakwah agar kaumnya tidak berjalan di jalan yang sesat yang bisa merugikan diri sendiri karena diberikan azab oleh Allah. Ajakan-ajakan beliau dalam dakwah selalu berhubungan dengan tidak menyembah patung berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Dengan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, maka Nabi Nuh alaihissalam sangat berharap agar kaumnya kembali ke jalan yang benar dan terang. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga mengajarkan kepada kaumnya untuk selalu saling menyayangi dan saling tolong menolong. Beliau juga sangat berjuang dengan keras agar sifat sombong yang dimiliki oleh manusia dengan kedudukan yang cukup tinggi itu agar menghilangkan sifat-sifat buruk dan digantinya dengan sifat-sifat kasih dan sayang. Namun perjuangan yang telah dilakukan dengan kesabaran dan ketabahan yang telah dilakukan Nabi Nuh alaihissalam untuk menyadarkan kaumnya kembali ke jalan benar dan terang ternyata tidak berhasil. Mayoritas kaumnya tidak percaya dengan ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah dan beriman kepada Allah. Hanya ada beberapa manusia saja yang ingin menerima ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam, dan itu pun tak sampai 100 manusia. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal. Setelah berjuang untuk menyadarkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala selama ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar segera membuat kapal yang besar yang bisa menampung manusia atau para pengikutnya dan hewan. Mereka yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam mulai membuat kapal besar yang telah diperintah oleh Allah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal. Mereka yang membuat kapal memilih tempat yang jauh dari keramaian masyarakat dan jauh dari kota. Mereka sangat bersemangat dalam membuat kapal ini, sehingga siang dan malam digunakan untuk menyelesaikan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal jauh dari kota dan keramaian agar masyarakat tidak banyak yang tahu, dan Nabi Nuh alaihissalam bersama manusia yang menerima ajakannya dapat mengerjakan pembuatan kapal dengan tenang. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha untuk menjauh dari keramaian dan berharap tak ada gangguan dari orang lain, tetapi pembuatan kapal akhirnya terlihat oleh manusia yang tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghina, mengejek pembuatan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalimat-kalimat ejekan dan hinaan yang diungkapkan oleh kaum yang tidak taat kepada ajaran Allah hanya dibalas dengan santai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Untuk kalian yang menghina dan mengejek kami, akan tiba waktunya jika kalian akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal perbuatan yang telah kalian buat.
Meskipun Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan hinaan dan ejekan dari mereka, tetapi beliau tetap melanjutkan pembuatan kapal besar yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya tetap semangat mengerjakan kapal besar hingga pada akhirnya kapal besar itu berhasil dibuat dan mereka pun sangat senang karena sudah berhasil menjalankan perintah Allah. Banjir bandang. Ketika mereka yang menghina Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya dalam membuat kapal, sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam sudah memberitahu kepada mereka kaum kafir bahwa akan ada banjir bandang yang sangat besar yang bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun kaum kafir itu tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anak dari beliau juga tidak percaya apa yang dikatakan oleh ayahnya dan lebih memilih untuk menjadi kaum kafir karena bisikan syaitan dan hasutan dari kaum kafir itu. Kapal yang sudah selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, serta bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, lalu berlayarlah dengan izinku. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Nuh alaihissalam menunggu suatu hari akan tiba, yaitu hari di mana hujan akan turun dengan sangat lebat dan banjir bandang akan tiba. Sebelum hari banjir bandang itu tiba, Nabi Nuh alaihissalam mengajak pengikutnya untuk bersiap-siap agar segera naik ke kapal. Hingga tibalah waktu hujan turun dengan sangat deras dan air pun mulai menggenangi daratan yang rendah terlebih dahulu. Perlahan-lahan air yang sudah menggenangi dataran rendah mulai meninggi dan menuju ke dataran tinggi. Hingga pada akhirnya air bah itu sudah mulai menggenangi seluruh daratan dan hanya orang-orang mukminlah dan pasangan makhluk hidup saja yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berhasil selamat dari air bah yang menenggelamkan seluruh daratan. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berlayar yang diiringi dengan Bismillahi majraha wa mursaha, melewati air bah itu, dan saat berlayar terlihat para orang-orang kafir yang berusaha menyelamatkan diri agar tidak terbawa air lebih jauh. Ketika sedang berlayar di tengah-tengah air bah, Nabi Nuh melihat putranya yang bernama Kan'an timbul dan tenggelam karena menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas amalan perbuatan yang sudah dilakukan. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dengan kepergian anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banjir bandang yang sudah membinasakan kaum kafir dan zalim kepada hukum Allah mulai mengalami surut. Air yang tadinya banyak tiba-tiba sudah surut dengan cepat karena diserap oleh bumi. Setelah air bah atau banjir bandang yang sudah surut, kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berhenti di atas bukit Judi. Kemudian para orang-orang mukmin dan makhluk hidup lainnya mulai turun dari kapal besar dan mereka selamat dari air bah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang di mana air bah membinasakan seluruh kaum kafir terkandung di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 73 yang artinya, kemudian mereka mendustakannya Nuh, lalu kami selamatkan dia
dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang sudah diberi peringatan itu. Nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ini terdapat beberapa nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam hidup kita. Berikut ini nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. 1. Kesabaran dan ketabahan di jalan Allah. Nabi Nuh alaihissalam sudah melakukan dakwah kepada kaum kafir dan zalim selama 950 tahun. Ini menunjukkan kesabaran dan ketabahan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kesabaran dan ketabahan itu, Nabi Nuh alaihissalam diberi gelar Ulul Azmi. Sifat kesabaran dan ketabahan dalam menyebarkan kebaikan, walaupun sering diejek dan dihina oleh orang lain, sangat baik untuk dimiliki oleh diri kita. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita akan kuat dalam menghadapi segala macam cobaan atau ujian kehidupan. 2. Bijaksana. Setiap keputusan yang diambil oleh Nabi Nuh alaihissalam selalu penuh dengan pertimbangan. Beliau selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menentukan sebuah keputusan, agar keputusan yang diambil tidak salah dan berada di jalan yang benar. Begitu juga dengan diri kita, sebaiknya setiap ingin mengambil keputusan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan petunjuk, sehingga keputusan yang diambil dapat membuat diri kita tenang. 3. Membela mereka yang miskin, tertindas, dan lemah. Nabi Nuh alaihissalam selalu memberikan bantuan kepada mereka yang miskin, lemah, dan tertindas. Amalan kebaikan ini perlu dimiliki oleh diri kita agar banyak orang yang terbantu dan terhindar dari hal-hal yang dapat menindas dirinya, sehingga suatu kehidupan semakin bahagia. Selain itu, membantu orang lain bisa menambah pahala untuk diri kita. 4. Selalu bersyukur. Nabi Nuh alaihissalam selalu bersyukur terhadap keadaan yang diterima oleh dirinya yang selalu dihina dan diejek oleh kaum kafir. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam kita dapat belajar bahwa hidup itu harus penuh dengan rasa syukur agar kehidupan menjadi lebih tenang dan lebih mementingkan untuk melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya untuk membuat kapal besar agar terhindar dari bah yang membinasakan orang-orang kafir dan zalim. Dari kisah itu juga terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Jadi, tanamkanlah nilai-nilai kehidupan dari Nabi Nuh alaihissalam agar menjadi lebih tenang. Mukjizat Nabi Nuh. 1. Umur panjang hingga 950 tahun. 2. Mampu membuat bahtera yang besar dan kokoh. 3. Selamat dari azab dan menjadi nenek moyang dari umat manusia. Bagaimana kisah singkat Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dari orang nabi yang bergelar Ulul Azmi, yaitu nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Dan mereka adalah nabi yang paling sulit ujiannya. Pada masa saat ini adalah awal mula manusia menyembah berhala. Apa yang dimaksud dengan mukjizat itu? Mukjizat adalah keadaan yang luar biasa sampai tidak dapat dijangkau dengan akal sehat
atau nalar. Pengertian mukjizat berasal dari unsur mengalahkan atau melemahkan di dalam agama Islam. Mukjizat adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang terpilih. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul Ulul Azmi. Mendapatkan mukjizat yakni membuat perahu besar. Perintah membuat perahu besar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu Nabi Nuh dapat dinaiki makhluk beriman dan menyelamatkan dari banjir besar. Terima kasih telah berkenan mendengarkan Jalan Lurus dalam 25 kisah Nabi dan Rasul. Sampai jumpa di video visual suara berikutnya. Jangan lupa sedekah subscribe dari Anda merupakan penyemangat dari channel kami untuk terus berkarya, menyuguhkan karya-karya terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.